Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini senang sekali saya Tika Amsar bisa hadir untuk menemani Anda di program Perspektif setiap Jumat pagi ya. Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas, yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Madiun, Kanjuruhan Malang, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Pradia Suara Tuban, Klasik Radio Malang, dan Purboyo Kabupaten Madiun. Yang pagi hari ini nanti kita akan membahas ya tentang mewujudkan pesantren yang berdaya dan berkualitas. Berangkat dari mengupas Perpres 82 tahun 2021 dan menjelang Hari Santri Nasional. Pagi ini nanti kita akan berbincang tentunya dengan narasumber tetap kita ya di setiap Jumat pagi di program Perspektif. Beliau adalah Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, Bapak Suparto Wijoyo. Karena profnya saya nggak tahu kok nggak dituliskan, jadi saya panggilnya Bapak Suparto Wijoyo gitu ya. Assalamualaikum, Caparto. Waalaikumsalam, Neng Tika, yang seneng banget. Kayaknya pagi ini seneng suaranya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya ini. Jangan seneng karena melihat senyumnya Ustadz Ubaid. Masya Allah, iya. Baik, nah pagi ini kita juga akan menyapa sahabat. Ada narasumber kita yang lain ya, Caparto ya. Iya, karena kita kehadiran tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, doktor alumni PSDM Sekolah Pasca Sarjana UNER, alumni. Wah, luar biasa. Yang sekaligus juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum Gus Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mbak Tika? Alhamdulillah sehat selalu. Prof Suparto, kita jadi tenang dan tentram. Wajahnya selalu meneduhkan. Masya Allah, ya. Baik, apalagi tadi sudah dibuka lagunya ini kayaknya memang sengaja dipilih sama music directornya Suara Sidoarjo itu ya, Manjada Wajada begitu ya kan? Ini berkaitan dengan Hari Santri yang tentunya ini kalau kemarin saya dengar kabarnya terkait dengan Perpres 82 tahun 2021 dan menjelang Hari Santri Nasional. Masya Allah, ini kabar yang gembira sekali. Ini membuat kita semakin semangat dan bangga begitu ya. Pemerintah ternyata nggak cuman memandang sebelah mata terhadap dunia pesantren, tapi justru memberikan support yang luar biasa. Oke deh, ini dimukodimah dulu silakan oleh Gus Ubed atau Caparto ya ini ya, Gus Ubed ya, monggo. Oleh suhu saya aja dulu aja, oleh Profesor Kiai Haji Suparto Wijoyo. Masya Allah. Iya, silakan Caparto. Sahabat Perspektif, saya ini kalau buka hari ini itu memenuhi perintah dari para Gus. Itu Mbak Tika, saya ini menjalankan perintah saja. Dari Gus Ubed, seorang santri yang dahsyat, ya, seorang santri yang akademisi, dan kalau nanti membahas Perpres yang 82 itu, biarlah itu menjadi ruangnya Gus Ubed yang memang orang pesantren. Yeah. Saya ini kan di emperani pesantren, gitu ya. Nah, saya ingin buka dulu para sahabat Perspektif, ngomong dunia santri, saya ingin luruskan sebuah narasi yang selama ini melihat pesantren itu kurang tepat. Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada satu lembaga pendidikan di Indonesia mulai zaman Nusantara sampai NKRI
yang memiliki kemandirian melebihi pesantren. Yang melebihi pesantren. Pesantren itu tumbuh, berkembang, membersamai masyarakat, membersamai bangsa Indonesia ini, dan pesantren selalu didirikan secara mandiri oleh seorang ulama, oleh tokoh agama. Tidak ada dirikan pesantren di era-era kolonial saat itu kemudian oleh bantuan Belanda, ngetekno pesantren, bangun pesantren, tidak ada. Justru pesantren menjadi simbol perlawanan, simbol nasionalisme. Untuk itu jangan ngomong nasionalisme ke santri. Sekali lagi ya, jangan ngomong nasionalisme ke santri, karena santri lebih nasionalisme dari siapa. Ya, karena apa? Karena dia didirikan memberikan pembelajaran keagamaan, tapi juga kebangsaan, kedaulatan, sehingga muncul revolusi di Indonesia untuk anti penjajahan itu karena jiwa-jiwa santri. Karena jiwa-jiwa santri. Saya ini merekam konstelasi sejarah dulu, gitu ya, biar mereka paham. Tapi sementara itu coba sekolah swasta yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, yang itu semua sisa-sisa Belanda itu. Itu semua sisa-sisa Belanda. Jadi saya ingin menegaskan pesantren itu dibangun dengan kemandirian umat dan ulama yang luar biasa. Kemudian sampai menghasilkan kecintaan pada negeri ini, sampai ono dawuhnya Yai Hubul Waton Minal Iman, ungkapan Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sampai derajatnya orang tertentu karena nggak paham hadis disuruh sampai hadis Nabi. Gitu ya. Tapi ini karena keagungan, ketulusan, kemuliaan dari sabda agung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mencintai tanah air, bagian dari iman, bahkan itu ada di Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin, Gus ya, yang tiga-tiga itu sebelum NKRI ini sendiri ada. Jadi santri pasti nasionalisme, santri pasti mencintai NKRI, karena santri ini membebaskan Indonesia, Nusantara dari kolonialisme, dan pendidikannya mandiri, yang bayar-bayar dewe, nyokong-nyokong dewe, ya pokok swadaya dewe. Saat itu belum ada perhatian negara sebesar hari ini, ya, kepada otoritas pesantren. Alhamdulillah kemudian berkembanglah sejarah, oh pesantren, kalau di era Pak Soeharto dulu kemudian oleh Kijang 87 kalau ya, semua kan dapat itu pesantren-pesantren yang sevisi saat itu dengan Orde Baru, tapi yang di luar itu nggak dapat Kijang 87. Kijang apa jenenge itu dulu? Ya Ustaz Ubed ya, dulu kan ada semua toh, dapat semua itu. Khususnya yang berafiliasi ke Golkar lah, nggak tahu urusan politiknya gitu saat itu ya. Tapi yang berafiliasi yang non Golkar, kayak itu zaman biyen. Pokoknya dinamika pesantren luar biasa sampai hari ini ada hari santri di era Pak Presiden Jokowi, sampai pada undang-undang urusan pesantren, sampai pada peraturan presiden yang urusan pesantren. Semua itu memberikan keterpanggilan negara. Jadi ini seperti negara berterima kasih, jangan dibalik kemudian oh ini pesantren kurang opo, tak perhatiin, enggak begitu, enggak boleh ngomong begitu. Tak perhatiin koyo ngene iki lho santri, enggak. Negara nyaur utang kepada investasi batin rohani nasionalisme kepada dunia pesantren, sehingga apa? Sehingga sekarang pesantren dapat perhatian, santri ada hari santrinya. Karena apa? Tidak ada itu yang namanya pergerakan 10 November tanpa resolusi jihad. Itu harus dipahami dalam konstelasi yang lebih luas. Untuk itu apa? Yuk kita bangun, sekarang sudah dapat perhatian sampai pada urusan-urusan bernegara. Era kepemimpinan Pak Presiden Jokowi memberikan luar biasa hadiah, tanda berterima kasihnya negara kepada dunia pesantren. Tapi tentu saja ini harus dikawal kalangan pesantren, khususnya oleh ormas besar kita Nahdlatul Ulama. Nah,
Bagaimana santri dan pesantren merespon ini? Tentu orang dalam pesantren yang tahu, Mbak Tika dan sahabat perspektif. Maka kita tunggu dahulunya Gus Ubed. Tapi sebelum Gus Ubed dahulu, saya juga sampaikan para sahabat perspektif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini keluarga besar Sekolah Pasca Sarjana juga mendapatkan kabar duka karena orang tua, yaitu ayah dari Profesor Dr. Sri Panca Matiawati, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, pagi ini tadi dipanggil oleh Allah. Dan menunjukkan bahwa ini garisnya adalah garis Nahdliyin, dan Prof. Panca juga garis Nahdliyat. Ya kalau iso ngomong ini barang, Mbak Tika. Nahdliyat gitu ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti malam pukul 19.30 ini tadi kami sudah koordinasi pimpinan, kita selenggarakan tahlil bersama Sekolah Pasca Sarjana UNER. Jadi Sekolah Pasca Sarjana UNER itu kenal tradisi tahlilan, yang hari ini langsung melalui acara ini saya minta Gus Ubed memimpin. Gitu. Berarti kawin nak ya ini jadi ya. Apakah nanti malam itu bisa jam 19.30, Gus? Insya Allah, mudah-mudahan bisa ya Gus Ubed. Insya Allah, ini dawuhnya profesor kita ini harus dilakukan dan dilaksanakan dengan takziman wa takriman. Ini langsung Prof. Panca rada enteng titik menerima duka itu ya. Matur nuwun. Dan selanjutnya monggo Gus Ubed mensikapi dan apa yang harus dilakukan dunia pesantren tentang kebijakan yang negara memberikan ruang besar kepada dunia pesantren. Monggo Gus. Baik, matur suwun guru kita semuanya, Profesor Doktor, ada Kiai Hajinya soalnya sekarang. Ada Kiai Haji Suparto Wijoyo SHMH. Beliau sekarang sudah menjadi ulama karena sudah menjadi ketua komisi, ketua lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Jadi kiainya lingkungan beliaunya ini. Kiainya lingkungan hidup sekarang. Majelis Ulama Indonesia. Karena sudah jadi pengurus Majelis Ulama, nah, ada titel Kiai Hajinya di sana. Matur suwun, Profesor. Okay. Apa yang disampaikan oleh Prof. Suparto Wijoyo barusan memang benar adanya. Jadi kalau kita runut genealogi pesantren itu ya sejak Islam ada di Nusantara 5 abad yang lalu, 500 tahun yang lalu, bagaimana ketika para mubaligh, para penyiar agama Islam, penyebar agama Islam, khususnya Aulia Illahi Tis'ah, Wali Songo, itu menyebarkan Islam di Nusantara. Beliau-beliau itu membangun pusat-pusat pendidikan agama. Lah pusat-pusat pendidikan agama itulah yang kemudian hari dikenal dengan ma'had, dikenal dengan pesantren, dikenal dengan padepokan. Jadi santrinya disebut cantrik, yaitu orang yang ngaulo, orang yang menuntut ilmu kepada para aulia illahi tis'ah wali songo itu, kepada para penyebar agama untuk belajar agama Islam. Kalau kita lihat buku ya, atau karya tulis yang merupakan hasil penelitian dari Profesor Dr. Azumardi Azra yang membaca manuskrip-manuskrip sampai ke Leiden, Belanda, itu memang sejak awal agama Islam tersebar di Nusantara, memang pesantren itu ada. Dan fungsinya apa? Di samping memberikan pendidikan kepada umat terkait dengan agama, juga di sana ada fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini menjadi penting karena pesantren sendiri itu dengan sendirinya menjadi pusat pemberdayaan umat, di samping terkait dengan pemberdayaan pendidikan keagamaan juga perekonomian. Sampai sekarang bisa dilihat di mana di sana ada pesantren,
pasti warga masyarakat sekitar itu berdaya. Karena di sana banyak santri yang datang, kemudian pusat-pusat ekonomi menjadi tumbuh, masyarakat pun menjadi berdaya secara ekonomi, berdaya secara pendidikan, dan lain sebagainya. Ini adalah di antara fungsi-fungsi pesantren. Saat ini kita bisa lihatlah apa yang disampaikan Prof. Suparto tadi itu, pesantren-pesantren yang berdiri kira-kira 200 sampai 300 tahun yang lalu yang masih eksis sampai sekarang. Ya, kita lihat misalnya Pondok Pesantren Sidosermo. Ya, itu pesantren sudah ada pada sekitar abad 18, 17 itu sudah didirikan. Kemudian ada pesantren Syekhona Khalil Bangkalan yang menjadi pusat gemblengan ulama-ulama Nusantara. Ya, jejaring ulama Nusantara itu sebelum ke Arab Saudi, sebelum ke Mekah yang menjadi pusat peradaban Islam saat itu digembleng di Bangkalan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian ada Pondok Pesantren Sidogiri. Itu sekitar abad 18 itu sudah berdiri. Kemudian juga ada pesantren Tebuireng. Ya, kemudian pesantren Zainul Hasan, kebetulan saya nyantri di sana, itu sudah lebih usianya 210 tahun. Jadi 210 tahun itu sudah ada dan berdiri pesantren Zainul Hasan, yang pendirinya sendiri itu sebenarnya adalah mubaligh keturunan Maroko, seorang syekh, seorang ulama dari keturunan Maroko, dari Maroko ya, yang merupakan generasi dari Azmat Khan di sana. Sampai sekarang eksis malah menjadi semakin besar dan memberikan kemanfaatan kepada lingkungan di sekitarnya, memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Juga ada pesantren Sidogiri, ya, abad ke-17, 18 ada, yang didirikan oleh seorang syekh juga, Sayyid Sulaiman, ya. Itu pesantren sepuh juga, tentunya juga pesantren Lirboyo, pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo, dan semacamnya. Ada 20.000 pesantren yang tersebar di Indonesia ini. Dan semuanya rata-rata memiliki kemandirian sendiri. Toh kalau sekarang ini ada dana abadi pesantren, dengan keluarnya Perpres Peraturan Presiden 82 tahun 2021, yang ditandatangani tepat pada tanggal 2 September 2021. Ini menjadi kado yang manis untuk masyarakat pesantren dalam rangka menyongsong Hari Santri pada tanggal 22 Oktober yang akan datang. Tapi bukan berarti pesantren tidak mandiri dengan ini. Malah kekhawatiran kita akan masuknya nilai-nilai yang di luar pesantren ini menjadi penting. Maka di sini kemudian pesantren akan memfilter berbagai macam hal yang akibat dari perpres tersebut, yang tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan berupa bantuan-bantuan baik dana, kemudian barang maupun jasa. Ini takutnya itu bertentangan dengan nilai-nilai di pesantren itu sendiri yang telah dipegangi selama ratusan tahun. Ini menjadi sesuatu hal yang kemarin di rapat masyayikh PWNU Jawa Timur ini akan dibicarakan secara serius. Termasuk pada tanggal 25-26 yang akan datang, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Prof, itu menyelenggarakan musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar. Di sana nanti akan dibicarakan terkait dengan keluarnya Perpres 82 tahun 2021 ini, yang tentunya ini merupakan tindak lanjut dan follow up dari keluarnya Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Itu tentunya menjadi implikasi yang sangat luar biasa kepada kehidupan pondok pesantren yang selama ini memang terbiasa mandiri, Prof. Jadi terbiasa mandiri, terbiasa memberikan kemanfaatan kepada umat dengan ikhlas tanpa apapun ya. Jadi nanti hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di dalam konferensi besar dan musyawarah nasional alim ulama, di sana terdiri dari perwakilan di samping pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, juga ada perwakilan pesantren seluruh Indonesia. Bagaimana agar keluarnya Perpres 82 ini tentang
dana abadi pesantren atau tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren ini menjadi tidak menjadi mudorot, Prof. Karena begini, Prof, ini masih ada waktu ya untuk kita berbicara sebelum sponsor. Masih ada 4 menit lagi, Gus Ubed. Ya, jadi pesantren ini memiliki karakteristik dan gradasi ya, tingkatan-tingkatan secara tersendiri. Yang dimaksud pesantren bergradasi itu di sana ada pesantren yang memang benar-benar salaf, benar-benar yang mempertahankan tradisi salaf. Artinya pesantren yang mengajarkan kitab-kitab dan ajaran-ajaran agama berdasarkan kurikulum yang dibuat sendiri. Ya. Kemudian pesantren di sini juga ada yang saat ini dikelola secara modern, kholafiyah namanya. Pesantren salafiyah yang modern disebut kholafiyah, di mana di pesantren tersebut lengkap jenjang pendidikan formalnya, mulai dari TK, Rodotul Atfal, kemudian MI, Madrasah Ibtidaiyah, termasuk ada SD-nya, kemudian ada Sanawiyah, ada SMP-nya, ada Aliyah, ada SMA-nya, bahkan unggulan-unggulan juga banyak, sampai perguruan tinggi itu lengkap ada di pesantren. Ya, ada di pesantren. Itu yang mengikuti tradisi yang kholafiyah. Ada perpaduan antara salafiyah dan kholafiyah, di mana pendidikan murni pesantren yang mengajarkan kitab-kitab itu terus dipertahankan, akan tapi juga membuka ruang pendidikan modern berupa kelas-kelas yang pendidikannya yang relatif maju, karena seringkali kita mendengar kabar, berita bahwa pesantren-pesantren itu berkompetisi dan memenangkan lomba-lomba kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Ini klasifikasi pesantren-pesantren yang saat ini ada di Indonesia yang tersebar kurang lebih ada 20.000 lebih itu. Dan macam-macam jumlah santrinya, ada yang di atas 5.000, ada yang di bawah 5.000, ada yang di bawah 1.000. Itu klasifikasinya, sehingga kemandirian pesantren itu memang sejak awal ada, dan kiai santri sebagaimana dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid di sana merupakan kultur tersendiri yang ada di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi di sana dia menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi itu mungkin Prof sekilas pengantar diskusi pada pagi hari ini. Monggo, matur suwun. Nah, Mbak Tika dan sahabat perspektif, coba ini alumni pesantren ini tampilnya kelihatan cerdas ya toh? Iya, baik. Datanya lengkap. Banyak pertanyaan tadi yang sudah saya simpan sejak semalam, belum saya tanyakan, sudah dijelaskan semua oleh Gus Ubed. Alumni Masya Allah. pesantren bisa Hasan gendong, untuk itu apa? Namanya ono Hasan itu ngalah barokah. Masya Allah, baik. Ya, baik Gus Ubed dan juga Caparto, nanti kita lanjutkan lagi ya untuk diskusinya pagi hari ini di program Perspektif. Sudah di menit 30 ya pagi hari ini. Untuk Anda yang juga ingin ikutan bergabung, silahkan bisa kirimkan WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109 atau ke radio masing-masing yang nanti juga akan sampaikan pertanyaannya ke tim redaksi Suara Sidoarjo, atau yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa komen juga di kolom chat ya. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan segera kembali di program Perspektif. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat pecinta alam SMAN 2 Sidoarjo atau Semanda Pala mengadakan webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota. Sabtu 25 September 2021 jam 10 siang via Zoom. Webinar ini gratis ya untuk umum. Benefit yang didapat, ada ilmu yang bermanfaat, e-sertifikat dan juga door prize. Informasi selengkapnya bisa hubungi Vindi di 0896 8732 9951. Atau bisa juga hubungi Dinda di 0858 5558 8464. Webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota, persembahan pecinta alam SMAN 2 Sidoarjo atau Semanda Pala didukung Radio Suara Sidoarjo. Arek-arek
arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus. Menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Subugis Trisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Baik sahabat Jawa Timur, kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas ya. Kita masih membahas tentang mewujudkan pesantren yang berdaya dan berkualitas, mengupas dari Perpres 82 tahun 2021 dan juga menjelang Hari Santri Nasional. Cak Parto dan juga Gus Ubed, ini sudah ada berapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Saya ke redaksi dulu, silakan Mega. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ari Utami. Assalamualaikum Gus Ubed, Cak Parto. Saya salah satu pengajar di pesantren dan madrasah Kediri. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Pertanyaannya diulang lagi, Mega. Oke. Saya salah satu pengajar di pesantren dan madrasah di Keras Kediri. Alhamdulillah dengan Perpres dana abadi untuk pesantren yang saya tanyakan. Bisakah nanti bersinergi dengan program Santripreneur dengan OPOP? Matur sembah nuwun. Oke. Ini yang mau jadi Mega yang kemarin dampingi aku acara itu kan. Iya. Sekarang gantian, tuker posisi nih. Ini ada pertanyaan kembali yang masuk dari Budi. Ya, Cak Budi Sulastomo. Waduh, ini di Kalang Berat ini kalau nggak salah. Ya. Cak Parto, salam sehat sedaya nggih. Saya orang Tulungagung kelahiran Caruban, pernah mondok di Kediri, ngapunten. Orang Tulungagung kelahiran Caruban? Iya. Oh ya. Pernah mondok di Kediri, ngapunten. Perhatian pemerintah buat pesantren saya apresiasi. Tapi apa gak tabrakan nggih?
Di OPOP dibantu ya? untuk mandiri dan berdaya tapi dengan Perpres 82 seperti yang dibuat tergantung. Oke, baik, 2 pertanyaan sudah masuk, kita tanggapi dulu silahkan. Bagaimana ini terkait dengan programnya begitu nantinya? Apakah bisa bersinergi dengan program Santripreneur begitu, Gus Ubed? Kira-kira bagaimana Gus Ubed melihatnya? Jadi kita harus pandai mengklasifikasi program-program pemerintah. Program OPOP, One Pesantren One Product, itu memang program unggulan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa saat ini, yang pada saat menyalonkan gubernur, nawa bakti setianya itu diantara memasukkan program pemberdayaan ekonomi pesantren. Ini tentunya hanya terbatas di lingkup Provinsi Jawa Timur, ya. Tidak ada di provinsi-provinsi yang lain. Bagaimana program OPOP itu, sebagaimana yang sudah berjalan saat ini, itu memang ada kepanitiaan khusus atau ada tim khusus yang dibentuk oleh gubernur yang saat ini dipercayakan kepada UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga di sana banyak tenaga ahlinya, mungkin diantaranya dari ITS. Itu mulai dari awal ya sampai akhir itu dikawal memang, mulai dari produk yang ditentukan, diberikan pelatihan, sampai kemudian produk itu jadi dipasarkan seperti apa, itu memang ada proses-proses tersendiri yang dilakukan oleh tim dari One Pesantren One Product. Bedanya dengan keluarnya Perpres Dana Abadi Umat ini, Perpres 82 tahun 2021 ini semakin meneguhkan itu semuanya, ya. Jadi keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, di sana itu ada pasal 48 dan 49. Pasal 48 itu di sana mengatur tentang dana pesantren. Ya, dana pesantren itu sebagaimana dirujuk oleh Perpres 82 itu sendiri. Dana untuk pesantren itu memang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ya, APBN, juga bisa dari APBD, sehingga baik pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi bisa mengalokasikan untuk dana pesantren. Juga di pasal tersebut, di pasal selanjutnya, ya, ayat 2 pasal 49 itu di sana mengatur dana abadi pesantren diatur di dalam Perpres. Di sini semakin menguatkan kalau memang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota mengalokasikan dana anggaran APBD-nya untuk penyelenggaraan pendidikan pesantren. Apakah bisa bersinergi? Ya sangat bisa. Karena ya di dalam Perpres tersebut, ya Perpres 82 2021, pemberdayaan pesantren yang dimaksud di sini bisa bantuan berupa anggaran dana atau uang, berupa juga barang, berupa jasa juga bisa. Artinya kalau OPOP ini terkategori sebagai pemberian dalam bentuk permodalan, itu masuk pada lingkup pendanaan, uang. Kalau OPOP ini juga membantu dalam lingkup bantuan memberikan pelatihan-pelatihan, itu berarti jasa. Kalau kemudian OPOP ini nanti ya memberikan alat-alat, berarti itu barang. Sehingga ini semakin menguatkan dan meneguhkan apabila pemerintah daerah itu mau atau mempunyai program terkait dengan pemberdayaan pondok pesantren. Kalau dengan OPOP yang selama ini sudah berjalan, maka bisa semakin ditingkatkan efektivitasnya, bisa semakin diperbesar nilai bantuannya, karena payung hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, peraturan presidennya sudah ada, tinggal sekarang membuat payung-payung melalui perda-perda, peraturan daerah sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 maupun Perpres 82 Tahun 2021, sehingga sangat memungkinkan sekali untuk sinerginya. Tadi pertanyaan kedua bagaimana, Mbak?
Ya, dari Mas Budi di Kalangbra tadi hampir sama sebetulnya ya terkait dengan kemandirian pesantren itu dengan adanya program OPOP, dengan adanya pendanaan abadi dari pemerintah ini begitu. Hampir sama kok, Gus Ubed ya. Jadi begini, saat ini di pesantren itu memiliki BLK, ya, Balai Latihan Kerja. Apalagi pesantren-pesantren besar ya mempunyai BLK. Juga di sana mencetak para entrepreneur, para calon-calon pengusaha muda di pesantren sudah ada. Saya sendiri Prof Kiai di Jombang, tempatnya di Desa Mejoyo, itu mempunyai pendidikan pesantren yang khusus untuk melatih santri-santri itu sebagai wirausahawan. Jadi namanya pesantrenpreneur. Di samping di sana itu menyediakan lembaga tahfidzul Quran. Nah, di sana saya merintis juga pesantrenpreneur di sana, di mana saya bekerja sama dengan masyarakat di sekitar sana untuk melatih santri-santri itu membuat alas kaki, semacam sepatu, sandal, dan pemasarannya secara online dan dibantu oleh masyarakat sekitar juga. Ini program kemandirian pesantren. Termasuk di sana itu ada budidaya perikanan, ada ternak lele, gurami, dan semacamnya. Itu dikelola oleh santri-santri secara mandiri, di mana nanti hasil daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh para santri itu untuk dikembalikan kepada para santri sendiri, kepada pendidikan, ya, sehingga pendidikannya itu dibiayai dari hasil entrepreneur atau hasil dari wirausaha yang dilakukan dia sendiri, sehingga mulai jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah sampai aliyah itu semuanya digratiskan alias dibiayai dengan hasil usaha yang dilakukan oleh para santri sendiri. Ini Prof Kiai yang saya rintis di Kecamatan Gudo, Desa Mejoyo, yang saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan kurang lebih ada sekitar 50 ya yang sudah mengelola dan mencoba untuk menjadi wirausahawan yang dilatih oleh pesantren. Itu sehingga pesantren itu menjadi berdaya, menjadi bisa merangkul masyarakat juga untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut. Begitu Prof Kiai. Ya, alhamdulillah. Jadi sahabat perspektif dan Mbak Tika sudah paham toh bahwa pesantren sesungguhnya sudah berdaya, sudah mandiri, sudah punya kreativitas. Jadi jangan sampai fasilitasi yang dibuat oleh negara, apa yang oleh Bunda Gubernur disebut OPOP, oleh negara disebut Undang-Undang Pesantren, kemudian dana abadi pesantren melalui Perpres 82 2021 ini, itu sesungguhnya tanda terima kasih negara. Sejak awal tadi saya katakan tanda terima kasih negara untuk membuat santri lebih berdaya. Sejak dulu pesantren itu coba mandirinya, mangan-mangan dewe, beras dewe, nyambel dewe, dan pesantren menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Coba, di mana ada pesantren, di situ kaki-kaki 5 tumbuh, rumah-rumah warga jualan, penyediaan makanan, meskipun di dalam pesantren sendiri dikelola juga oleh kopontren-kopontren untuk apa? Urusan logistiknya para santri. Ya toh, coba kalau pesantren itu mau memonopoli, coba nanti urusan seragam, dan sekolahan ini ribet urusan seragam. Tapi di pesantren urusan mulai seragam, makan, kebutuhan konsumsi, ya, semua bisa didistribusi ke masyarakat sehingga masyarakat menjadi ekonominya menggeliat, tumbuh. Pesantren terlibat, urusan apa? Urusan kreativitas mulai dari buat alas kaki sampai payung kepala jenenge kopiah, kan gitu. Itu lengkap di pesantren. Dan itulah yang kemudian oleh Bunda Gubernur ada program OPOP
Biar apa? Ini terorganisir, yang semula parsial sekarang terorganisir, ada wadahnya, kan gitu. Kemudian sikap negara, sekarang ada undang-undang pesantren, terus ini urusan dana abadi pesantren dengan Perpres 82 2001 ini, kekhawatiran kita adalah satu kooptasi negara. Boleh, kita harus mengkritisi memang. Jangan sampai seolah memberikan jampi-jampi, tapi kemandirian pesantren digerogoti. Kemandirian ekonominya tumbuh, tapi kependarian batin dan kurikulumnya menjadi digerogoti. Saya ingin kurikulum pesantren tetap sorogan, tetap salaf, tetap model-model kuno, tetap ngaji-ngaji kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning. Jadi itu tetap dilakukan karena model-model hafalan. Orang hafal itu orang cerdas, bukan orang hafal seperti hari ini ngomong hafalan itu pelajaran untuk nggak dihafal itu dipikir ya kan, karena kamu nggak bisa ngapal kan. Bagaimana santri ngapalkan 30 juz Al-Quran, hafal Asmaul Husna, Anda Asmaul Husna saja nggak hafal kok kemudian ngomong hafalan itu tidak cerdas. Yang tidak hafal itu tidak cerdas, gitu loh. Jadi kita harus balik logika-logika hari ini. Itu banyak, terus nanti ono framing pokoknya ini teroris itu ya radikal, itu ono urusan bahasa Arab seluruh, terus kemudian di pesantren tidak ada bahasa Arab, nggak bisa gitu, nggak bisa. Pesantren itu ya ono bahasa Arabnya, ngaji-ngaji kitab kuning, kitab gundulnya, Ahlussunnah wal Jamaah dikembangkannya, dunia urusan-urusan berbahasa Arab, lughawi bilaghatil arabiyyahnya itu terus dikembangkan. Bagaimana kita nggak ngomong urusan boleh ngomong Arab, adil teko Arab, adab teko Arab. Coba nih dikonceki Pancasila itu, mulai sila kedua ngomong ketuhanan yang Maha Esa. Itu Qulhuwallahu ahad. Saya ini sedikit meluruskan situasi lah gitu maksud saya. Karena tidak mau dikooptasi dengan kebijakan yang seolah-olah pro pesantren, kemudian kita nggak boleh ngomong yang lebih lurus. Ngomong ketuhanan yang Maha Esa, coba perumus Pancasila itu ono Mbah Wahid Hasyim, Agus Salim, Kahar Muzakkar, itu santri kabeh. Mulane rumusan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu maksud kiai, maksud ulama, maksud Mbah Hasyim yang dapat pesan untuk apa? Yai Wahid Hasyim ini adalah Qulhuwallahu ahad, bukan ketuhanan yang Maha Kuasa. Ini clear. Bukan ketuhanan yang Maha Kuasa, tapi ketuhanan yang Maha Esa, ahad. Ini luar biasa. Adil, adab, sila kedua, kayak ono musyawarah, ono kata majelis, ono dewan, ono wakil, ya wakilan, wakil, nah ya kan. Jadi wakil, adil, coba. Itu Arab kabeh konotasi terminologinya. Jadi saya ini Gus Ubed, yang gini-gini tetap kita ini jangan sampai yang gini-gini digiring nang arek-arek pesantren. Sehingga kok pesantren ono urusan pelajaran bahasa enggak, nahwu, sorom, alfiyah, tetap arota yuridu muridan. Kata-kata santri dok, sekolah aneh kok, sekolahan yang di pesantren kata murid bukan siswa. Murid itu jelas rujukannya arota yuridu muridan. Jadi kita ini kata ulama-ulama dulu murid lah, apa diganti tadi siswa jadi peserta didik kita kabeh karena gak ono filsafat filsafat tentang murid. Jadi kata murid ini coba dihapus sekarang. Gak boleh, dunia pesantren harus kembalikan ini bahwa kata murid kan menjadi kan gitu. Ini meluruskan perjalanan bangsa yang sedikit-sedikit sudah menggerogoti peninggalan para wali, peninggalan para alim, para ulama, para pesantren. Gitu para sederek, sedoyo yang kamu hormati dari sahabat perspektif Mbak Tika. Kata murid sekolah, kayak gini kan, menerima murid baru, jelas tuh, jelas. Murid baru, gitu ya, murid baru ono. Kemudian dulu ma'had itu, kita mahasiswa itu terus pun diai
dulu mah kalau ada urusan mahasiswa kata maha digandeng siswa dikasihkan maha begitu karek. Cak Parto, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih, sepertinya juga masih nyambung dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Cak Parto ya, dari Abi di Tulangan Sidoarjo. Assalamualaikum para narasumber dan juga Gus Ubed. Ini yang saya mau tanyakan, kami ini selaku orang tua bingung bagaimana cara menentukan pesantren yang cocok untuk anak-anak kami. Dan sekarang yang saya ketahui itu di sekolah-sekolah yang ada seperti Ma'arif itu juga sudah diajarkan terkait aswaja dan juga kitab-kitab kuning itu juga sudah ada. Nah, bagaimana membedakan sekolah-sekolah Ma'arif yang sudah ada ini dengan ajaran ataupun nantinya penilaian pesantren yang kompeten dalam segala aspeknya? Seperti apa ini? Silakan Gus Ubed. Siapa tadi? Mas apa mau Mbak? Pak Abi di Tulangan Sidoarjo. Pak Abi Tulangan iya. Terus dong nggih, Tulangan tulungannya akeh, Tulangan. Murum sama Arif. Alhamdulillah awal iki insyaallah ya lulusan lembaga pendidikan Ma'arif. Mulai teko ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tapi juga oleh ijazah SDN. Oh, masyaallah. Jadi ono SDN itu ijazahku telu-telu. Lengkap ya. SMP itu telu oleh Ma'arif, ya, oleh Ma'arif itu untuk meneh nanti itu terus ono yang ada yang negeri, ada negeri ada, ono, jadi lengkap semua ya. Itu telu. Nah, tapi membedakannya pesantren dengan sistem yang sekolah yang juga ada pelajarannya agama itu gimana itu? Pesantren itu ben dijawab karo sing asli pesantren tenanan itu kan. Gimana? Yang ngajarkan aswaja al-sunnah wal jamaah. Gimana Gus Ubed? Silakan Gus Ubed. Begini ya. Mbak, Nahdlatul Ulama ini memiliki perangkat organisasi. Perangkat organisasi dalam bidang dakwah itu ada namanya lembaga dakwah. Organisasi yang menaungi pesantren-pesantren itu disebut sebagai RMI atau Robitotul Ma'ahid Islamiyah. Sedangkan perangkat organisasi yang menaungi lembaga pendidikan disebut sebagai lembaga pendidikan Ma'arif. Itu perangkat organisasi yang ada di Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara membedakan model pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Ma'arif dan di lembaga pendidikan pesantren? Tentu berbeda. Ya, lembaga pendidikan Ma'arif itu bisa ada di mana saja, baik yang ada dan bernaung di pondok pesantren ataupun yang tidak bernaung di pondok pesantren. Nah, keunggulan dari pondok pesantren ini, mulai dari anak kita ya, yang menjadi santri itu, bangun tidur, ya, sampai mau tidur lagi, itu jadwal-jadwalnya sudah ditentukan oleh pesantren. Sudah ditentukan oleh pesantren. Karena apa? Karena di pesantren itu kan diasramakan. Diasramakan menjadi satu sehingga penjadwalannya itu murni dilakukan oleh pondok pesantren. Ya, dengan di sana tentu ada klasifikasinya. Asramanya disendirikan, misalnya di sana ada asrama untuk madrasah ibtidaiyah, ada asrama untuk madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Jadi ada asrama-asrama dan masing-masing asrama itu memiliki pembina-pembina masing-masing. Memiliki pembina masing-masing yang itu setiap waktu akan memberikan pengajaran kontrol untuk untuk santri yang ada di asrama tersebut. Nah, kalau di lembaga pendidikan Ma'arif itu kan formalnya. Jadi lembaga pendidikan Ma'arif itu penyelenggara pendidikan formal. Ya, lembaga penyelenggara pendidikan formal yang bernaung di Nahdlatul Ulama, makanya menjadi perangkat organisasi. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan di pesantren itu di samping ada formalnya, ada non formalnya yang disebut madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini khusus untuk keagamaan, sehingga kurikulumnya itu lebih mendalam,
lebih sistematis, dan kajian-kajiannya pun lebih spesifik dalam hal keagamaan. Sedangkan di Ma'arif itu mengadopsi yang dasar-dasar saja. Maka apabila ditanyakan, apa sih bedanya sekolah di lembaga pendidikan Ma'arif dan di pesantren? Tentu berbeda. Karena lembaga pendidikan Ma'arif itu ada di luar pesantren, walaupun di dalam pesantren ada, tapi menyelenggarakan pendidikan formal. Untuk di pesantren, di sana di samping ada lembaga pendidikan formalnya, juga ada lembaga pendidikan non formalnya. Nah, lembaga pendidikan non formal inilah yang kemudian yaitu lebih spesifik mengkaji ilmu-ilmu keagamaan, namanya madrasah diniyah. Walaupun saat ini Kementerian Agama sudah melegalkan lembaga pendidikan diniyah itu, namanya lembaga pendidikan diniyah formal, itu ada ijazahnya. Tapi yang tidak dimiliki dan tidak didapatkan dengan sekolah-sekolah luar atau lembaga pendidikan Ma'arif yang di luar pesantren adalah bagaimana dalam setiap harinya para santri ini dididik, ya, dididik secara mental, secara spiritual, secara religiositasnya itu dididik, ya, dididik dan digodok di pesantren ini. Sehingga memang ketika menjadi alumni pesantren maka sudah siap lahir batin, zahiran wa batinan. Ini yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga di luar pondok pesantren. Bagaimana cara menentukan pesantren yang baik? Ya. Tentunya kita membutuhkan banyak referensi. Referensi-referensi itu bisa dari tokoh-tokoh agama setempat, bisa juga dari informasi-informasi yang bisa dilihat. Sekarang kan sudah zamannya teknologi informasi begitu luar biasa, ya. Mana yang selaras dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, ala thoriqati nadatul ulama, Islam yang ramah, yang tawassut, yang moderat, Islam yang tidak menjadi ketakutan, ya. Artinya sekarang ini kan banyak, ya, kalangan-kalangan tertentu yang sangat formalistik di dalam ajarannya, yang kaku lah, begitulah, yang kaku lah. Yang kaku ini menjadi isu-isu hangat beberapa waktu yang lalu, sehingga di dalam memilih pesantren pun kita harus selektif. Pesantren-pesantren yang muktabar, pesantren-pesantren yang memiliki genealogi keilmuan dan genealogi keguruan atau kekiaian yang selama ini memang dipercaya masyarakat dan melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Ini menjadi penting, referensi-referensi seperti ini, Mbak. Sehingga di dalam menentukan pesantren yang pas untuk anak kita, kita tidak keliru memasukkan pesantren tersebut. Karena begini, Mbak Atika, ya, saat ini pesantren-pesantren ini bertebaran di mana-mana. Ya, juga kurikulum pendidikannya tergantung mereka. Artinya apa? Ketika kita tidak mengetahui dan memahami apa yang diajarkan di pesantren itu, bisa jadi kita salah meletakkan atau menaruh anak kita ke pesantren yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Tidak sebagaimana yang kita harapkan. Yang ujung-ujungnya nanti ketika keluar itu malah bersinggungan atau malah berseteru dengan orang tuanya. Tentu ini tidak kita harapkan bersama. Makanya sebagai orang tua kita harus selektif sekali di dalam menitipkan anak kita di pondok pesantren. Ini penting sebagai guidance atau sebagai panduan bagi orang tua agar menempatkan putra-putrinya sebagai calon santri di pondok pesantren yang memang terpercaya dan memang muktabar di masyarakat. Ini penting. Insya Allah, ya. Baik, ya, sudah cukup jelas sekali ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abi tadi yang ada di Tulangan ya, Masya Allah. Baik, dan ini insya Allah mewakili semua para orang tua ini yang ada di Jawa Timur ya. Ya, Cak Parto, kita sudah tidak terasa sudah overtime 5 menit ini ya. Tinggal 1 menit. Kalau mendengarkan dawuhnya seorang yang muda, alim, dan alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi itu tasamu, tawasul, pokoknya kuape di tengah-tengah mengambil peran untuk itu jangan salah pilih
lembaga pendidikan. Ya, jangan salah pilih, sama jangan salah dengar siaran radio. Terus acara perspektif, termasuk nanti sore Erlangga Podo. Kalau salah rungon, salah yang didengarkan, bisa salah ajarannya, salah alirannya. Maka bersama perspektif kita bangun negeri ini lebih bagus dengan paham yang hari ini tadi dikembangkan oleh Gus Ubed, apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, baik. Ya, baik Jakarta dan juga Gus Ubed, tidak terasa waktunya sudah habis untuk perbincangan kita di program Perspektif pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya untuk semua sahabat Jawa Timur yang sudah mendengarkan program Perspektif. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Salam sehat selalu juga ya untuk Jakarta dan juga Gus Ubed. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.